Ustaz, apa pantun hari ini, Ustaz? Memang sedap sayur sawi, jangan dicampur dengan kuini. Yang dicari ijazah Jokowi, yang dapat ijazah Sahroni. Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugatan ijazah Gibran disidangkan ya hari ini. Nah, sampai Roy Suryo pun mengatakan siap bantu bongkar fakta tak terduga. Nah, selain polemik dugaan ijazah palsu Jokowi kali ini, ya hari ini polemik dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran kembali mencuat ke publik ya. Jadi Roy Suryo ikut angkat bicara dan membeberkan sejumlah temuannya yang menurutnya janggal. Setelah salah seorang warga yang bernama Subhan ya menggugat ijazah Gibran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi Subhan tersebut menggugat ijazah Gibran yang diduga tidak sah ya. Gibran kemarin syarat mencalonkan diri sebagai wakil presiden Prabowo. Soal pelaporan Mas Gibran. Ya. Jadi Pak Subhan. Pak Subhan. Ya. Jadi saya tidak kenal siapa beliau, ya, tapi saya mendukung penuh beliau. Dan kalau menurut ini saya tawarkan, kalau Pak Subhan butuh data, saya banyak punya data. Kenapa saya banyak punya data? Dari dulu saya sudah cermati kelakuan daripada dia, ya gitu, si Fufafa ini. Bukan hanya soal Fufafa yang kita bisa bicarakan 99% itu firm, itu adalah dia. Tapi soal riwayat sekolahnya. Dia itu riwayat sekolahnya oke lah, kalau SD sama SMP itu kita nggak perlu perbincangkan, kan itu juga nggak jadi syarat. Masalahnya, syarat SMA itu menjadi syarat. Karena apa? Karena dalam undang-undang tentang presiden dan wakil presiden. Cuma sampai SMA kan? Iya, harus SMA. Dan itu yang menarik ternyata kalau kita lihat adalah banyak sekali berbagai catatan termasuk juga yang ada di Wiki, termasuk juga yang sempat didaftarkan ke KPU, termasuk juga sempat dimuat di Antara, itu tidak sinkron. Dulu dikatakan dia langsung sekolah ketika SMP, langsung sekolah di yang namanya Orchard Secondary School, Singapura, ya gitu. Tapi tahunnya gelap, nggak jelas. Terus sempat juga, ini skenario pertama dulu. Dia kemudian masuk tahun berapa? Nah, itu lulusnya kemudian bukan munculnya ini tuh tahun berapa? Munculnya dalam tanda petik yang dikatakan Mas skenario itu? Skenario itu ya ketika dia sudah mau jadi wali kota, masuk wali kota dulu, kemudian mau dicalonkan jadi wakil presiden. Nah, kemudian dari situ dari Singapura, kemudian dikatakan dia masuk ke MDIS. Dia masuk yang ke manajemen itu ya? Ya, bukan, ini yang di Singapura. Yang Singapura. Management Development Institute of Singapore. Ya gitu. Nah, kemudian dari situ, ini skenario pertama yang saya baca dan itu ada di situs Antara, ada juga di daftar KP dan ada di Pemkot juga. Dia konon ngambil S2 di UTS, University Technology of Sydney. Dan dikatakan lulusnya 2010. Jadi masuk 2007, 2010. Nah, itu sempat berjalan. Sehingga dia sempat katanya waktu itu gelarnya yang di Singapura tuh Bachelor Business, yang bebas. Sekarang berubah jadi BSc, terus sekarang terakhir nggak berani lagi ngantung. Nah, kemudian mulai dari pelan-pelan, mulai banyak orang bongkar. Loh, di UTS itu dia nggak lulus. Di UTS itu dia tidak pernah S2. Karena di UTS itu, dari University of Sydney itu dia hanya masuk program namanya INSERS. INSERS itu program kayak matrikulasi, Mas. Mau masuk perguruan tinggi, tapi dan kemudian lucunya dibalik. Jadi kemudian UTS-nya duluan, baru Singapura. Jadi ini memang harus dibongkar, harus diperiksa. Kalau ada perintah pengadilan yang kemudian membongkar, orang ini harus dibongkar. Karena kemudian terbongkar bahwa yang di UTS itu ternyata dia hanya program INSERS. Dan yang yang di Singapura itu kemudian dia ijazahnya tiba-tiba dia tunjukkan ijazah dari Bradford. Bradford itu UK, Mas. United Kingdom. Padahal dia katanya itu UK itu kerjasamanya dengan MBIS. Nah, beberapa netizen kan canggih, Mas. Iya, betul. Dari badan intelijen. Iya, ini kan namanya dunia kan kata Omai udah sangat borderless gitu. Netizen mengatakan ijazahnya salah. Harusnya kalau dari MBIS dan Bradford, ijazahnya horizontal. Ada logo MBIS, ada logo Bradford. Dua. Karena ini program yang memang dia nggak pernah kuliah di London. Lah yang dia tunjukkan itu ijazah yang dari Bradford, yang vertikal. Lah itu kalau orang itu kuliahnya di sono, di UK gitu loh. Jadi kalau menurut orang-orang, ya mungkin dibilang nggak salah. Dia mungkin pesannya ijazahnya asli, tapi dapatnya ijazahnya yang palsu lagi. Nah, dari situ orang bicara, wah ini ngaco nih. Nah, terus dikejar SMA-nya. Termasuk akhirnya dituntut oleh Pak Subhan ini. Dan banyak data, ternyata Gibran itu SMA-nya pun, masih ada yang bilang, enggak, dia enggak di luar SMA-nya di Indonesia. Karena ada data juga dari beberapa orang yang mengaku, dia bersekolah di SMA Santo Yosef. Jogja, Solo. Ya, 2 tahun. Kemudian kelas 2 pindah. Dipindah karena kalau diteruskan nggak lulus. Pindah ke SMK Kristen. Di Solo juga. 2 tahun lagi. Jadi SMA di Solo itu udah 4 tahun. Nah ini nggak match nih data ini. Kalau 4 tahun kemudian dengan dia masih sekolah lagi di Orchard Secondary School, ini jadi nggak lucu. Lucunya, ini paling lucu Mas, paling sering mulat ini ya. Tetap
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan, gitu ya, surat keterangan nomor 9149 garis miring D tahun 2019. Oke. 2019 suratnya. Yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Loh. Jadi kenapa surat tahun 2019 dikeluarkan untuk mengesahkan yang tahun 2006? Kata penggugat yang bernama Subhan, cukup 2 bukti buat Gibran wajib bayar 125 triliun. Jadi sebelumnya Subhan ini menggugat wakil presiden Gibran dan juga Komisi Pemilihan Umum atau KPU membayar ganti rugi sejumlah 125 triliun kepada seluruh warga negara Indonesia serta 10 juta. Jadi ganti rugi ini tidak tanggung-tanggung ya. Membayar ganti rugi material dan imaterial sejumlah 125 triliun kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia. Jadi Gibran ini menurutnya sudah melakukan perbuatan melawan hukum terkait persyaratan calon wakil presiden yang tidak dipenuhi dalam Pilpres 2024 kemarin. Jadi dinilai ya pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 kemarin tidak sah karena tidak melampirkan ijazah SMA. Jadi Gibran ini tamatan dari Singapura ya, dianggap tidak sederajat karena bukan dari dalam negeri. Dan ini akhirnya pun digugat. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja. Sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Nah, saya mau cari Kewenangan pejabat negara. Iya, kewenangan yang saya ingin tanya, KPU itu kewenangan nggak? Ada kewenangan nggak untuk mensamakan pendidikan seseorang? Itu saya akan tanya. Kalau punya, kalau menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintah, kewenangan itu diberikan bersifat atribusi, distribusi, atau delegasi. Nah, di mana nih? Diatur di mana tuh? KPU itu mendapatkan kewenangan tidak maksudnya KPU. Tidak ada kewenangan Yang untuk memberikan kewenangan siapa? Enggak ada, karena undang-undang nggak minta. Undang-undang nggak minta. Nggak minta penyetaraan, tapi sederajat yang diminta. Sekarang gini, nggak usah saya tanya aja. Maksudnya undang-undang sekolah lain yang sederajat menurut Bapak apa? STM. Madrasah Aliyah. Itu disebut. SMA disebut, Aliyah disebut. Nah, artinya sederajat itu yang tidak disebut oleh pasal itu kan. Tapi sederajat apa? STN, SMK, paket C. Nah, itu sederajat. Kalau ijazah luar negeri namanya penyetaraan. Undang-undang pasal itu tidak ada. Tidak menyebutkan penyetaraan. Oke, boleh disetarakan. Sekarang siapa yang punya kewenangan? Dirjen Dikti kalau nggak salah. Tapi kewenangan penyetaraan itu untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Itu diatur, saya udah punya itu. Bukan untuk sebagai pejabat. Tadinya begini loh, saya berharap bukan saya yang buat ini. Ada ahli-ahli yang tahu itu. Saya nggak tahu kenapa nggak muncul. Sebenarnya ini gampang aja itu. Begitu baca undang-undang tahu itu. Tadinya saya nggak berharap saya itu loh. Kok nggak ada? Saya tunggu. Nggak ada juga. Ya udah. Bismillah deh. Berapa lama Bapak menunggu, Pak? 8 bulan. 10 bulan. Lebih. Sejak saya menggugat kandidat yang pertama itu, saya udah tahu tuh. Begitu ditetapkan, saya lihat. Begini. Yang satu saya gugat tentang status kewarganegaraan. Yang sekarang saya status tentang pendidikan. Nah, kebetulan kedua-duanya itu adalah kalau kita membuat terminologi, itu adalah syarat subjektif. Syarat yang melekat. Kalau itu tidak ada, maka cacat. Untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan. Karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dulu. Makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya.
Itu aja. Itu yang apa yang paling penting. Apa bukti yang dipunya oleh Pak Subhan, coba Iya. dokumennya? Gini, saya bacakan Mas David ya. Bunyi monggo. pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 169 huruf R. Junto pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 huruf R juga. Bunyinya begini nih. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Cukup kan? Cukup definitif itu. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan dijawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu, Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. ini bukan menerjemahkan. Jangan mencoba membangun interpretasi. Bapak juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu. Loh, KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum ya, baik di daerah KPUD dan di pusat itu KPU, itu sudah menginterpretasi itu berdasarkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, Pak. Dan itu kita yakini pasti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi pendidikan yang formal di Indonesia. Karena kalau misalnya itu kalau itu diinterpretasi bahwa lulusan luar negeri tidak bisa, pastilah KPUD akan membatalkan itu ketika di Solo yang lalu. Kemudian KPU pusat juga akan menganulir itu atau menolak itu kalau itu diinterpretasi, diterjemahkan bahwa lulusan luar negeri itu tidak memenuhi. Jadi kalau menurut Bung David, sederajat yang itu sudah dilalui oleh Mas Wapres, yang dimiliki itu sudah diverifikasi oleh KPU, sudah dianggap sederajat, harusnya nggak jadi masalah begitu, Bung David? Pasti dong, nggak mungkin itu ditetapkan menjadi ketukan palu oleh KPUD ketika calon wali kota dan KPU pusat ketika mencalonkan diri sebagai cawapres. Saya ke Pak Subhan, nggak mungkin kalau tidak lolos verifikasi, toh sudah melewati di berbagai kota, lalu juga sampai ke pusat. Saya tidak ingin lari kepada persoalan politik atau yang lainnya. Ini view hukum. View hukum. Oleh karena itu kami uji di pengadilan. Nah, nanti kita lihat saja. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan SMA sederajat dengan pendidikan luar negeri?